Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa atas pemeliharaannya di sepanjang minggu ini. Dan kita sudah memasuki hari Kamis, pertengahan minggu, di mana kita terus dalam penyertaan Tuhan. Kita mungkin sudah melakukan banyak hal di sepanjang minggu ini. Dan setiap malam sebelum istirahat, ada baiknya kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, dengan membacanya, merenungkannya, dan tentunya melakukannya dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, memberikan jalan keluar dan mengingatkan kita kalau kita bertindak dan berkata serta berperilaku tidak baik, dan firman Tuhan memiliki kuasa untuk menguduskan dan mengoreksi hidup kita. Hari ini kita akan membaca satu ayat yang diambil dari surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang kita sudah belajar beberapa hari sebelumnya. Dan melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya man of God. Di dalam perjanjian lama, istilah man of God adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Dan Timotius diberikan gelar oleh Paulus sebagai manusia Allah, karena Timotius dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pesan Tuhan kepada jemaat yang dia gembalakan di Efesus. Dan Timotius diperintahkan oleh Paulus yang oleh inspirasi Roh Kudus untuk memiliki karakter-karakter yang luar biasa, yaitu memiliki keadilan, rajin ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita perhatikan kata tetapi, itu sangat berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat 10 kita belajar kemarin bahwa orang percaya tidak boleh memiliki keinginan untuk kaya dan keinginan untuk memburu uang, karena dengan memburu uang, orang bisa terjerat dalam berbagai-bagai duka dan menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Karena itulah sebaliknya, anak Tuhan, orang percaya harus hidup menjauhi semua itu, tetapi harus mengejar keadilan, ibadah. Nah, sekali lagi kata ibadah, eusebeia, disebut lagi yang merupakan kesalehan atau kekudusan, dan kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh Timotius menurut ayat ini, tetapi juga applicable bagi semua kita anak-anak Tuhan. Kita semua harus mengejar keadilan, ibadah, godliness, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, bukan mengejar harta materi semata-mata. Saya percaya Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Selain karakter-karakter yang tadi, di dalam ayat 12 juga Paulus menekankan agar Timotius dan kita semua tentunya bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah kita dipanggil dan telah menjadi saksi untuk mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi kita harus bertanding dalam pertandingan iman kita. Jangan melihat orang lain, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap kita memiliki arenanya sendiri, pertandingannya sendiri. Pertandingan saya berbeda dengan saudara, demikian juga berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Lalu karakter yang selanjutnya adalah dalam ayat 13 dan 14, intinya adalah Paulus menghendaki Timotius untuk bisa memiliki kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam tugas panggilan yang sudah ditetapkan kepadanya oleh Tuhan. Inilah karakter-karakter rohani yang harus kita miliki
sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat tertidur malam ini, coba kita flashback lagi hari ini dan hari-hari sebelumnya. Apakah kita sudah memiliki seluruh karakter ini? Apakah kita sudah memiliki keadilan, ibadah atau godliness, kesetiaan, kasih, kesabaran atau kelemah lembutan? Saya secara pribadi pun merefleksikan diri saya. Dan ada banyak hal juga yang saya mesti belajar dan mengoreksi diri, lalu memperbaiki lagi di hari esok. Itulah pentingnya firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Kiranya firman ini menjadi ingatan bagi kita semua sebelum kita beristirahat tidur, dan esok pagi kita bangun bisa melakukan komitmen yang baru dengan fresh mind, fresh attitude untuk melangkah bersama Tuhan di dalam hari-hari kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia akan memelihara dan menentukan jalan kita senantiasa sekalipun kita sedang tertidur lelah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.